Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kedap dirimu, tiada kata yang dapat ku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudroh irodahnya sampai detik ini, sampai kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang eksklusif nih bersama Bapak Dudi Sudirman, SE MM MAK. Beliau ini sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah STI Persis Bandung. Untuk kesempatan kali ini kita akan khusus berbincang mengenai beasiswa. Apa sih itu beasiswa? Kemudian beasiswa apa yang ada di STIP ini? Kalau dulu saya sebelum masuk ke STIP ini beranggapan bahwa STIP mah sekolah ini swasta, mungkin gak ada beasiswanya, mungkin cuma mengandalkan biaya dari mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah informasi penting bagi rekan-rekan mahasiswa STIP, baik yang sudah menjadi mahasiswa aktif maupun yang baru mau masuk ke STIP ini. Nah, kali ini kita akan bahas bersama Pak Dudi. Mungkin langsung saja pada Pak Dudi, disilahkan. Hamdan wa syukran lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rekan-rekan mahasiswa STIP yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka di studio Persis TV, STIP TV ya, STIP TV gitu kan, STIP TV Bandung. Dan mungkin ini adalah kali keempat saya gitu kan ya. Kalau pertama itu posisinya saya sebagai Kaprodi, kalau sekarang itu posisinya itu walaupun saya masih menjabat Kaprodi Ekonomi, saya dalam kali ini adalah sebagai salah satu anggota tim beasiswa di STIP gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Reja, betul sekali ya, kebetulan sekarang itu adalah tahun ajaran baru, mau dibuka tahun ajaran baru. Banyak yang bertanya, pasti banyak yang di STIP itu ada beasiswa tidak, gitu kan? Nah, itu pasti sebagai Kang Reja, sebagai host tentu ya banyak yang bertanya-tanya sebetulnya ada apa saja di STIP itu, gitu kan ya. Betul sekali bahwa di STIP itu walaupun swasta, kita memiliki beberapa beasiswa yang alhamdulillah sudah ada beberapa beasiswa yang sudah kita bantu pada kesempatan kali ini. Kan saya itu adalah salah satu anggota tim pengelola beasiswa di STI Persis Bandung, Kang Reja gitu. Ya, beasiswanya mungkin ada yang internal, mungkin ya, ada yang internal kampus, mungkin ada bantuan dari eksternal, mungkin baik pemerintah, lembaga atau seperti apa, itu boleh silakan dipaparkan. Oke. Bahwa kalau kita perhatikan Kang Reja, bahwa 1.800 mahasiswa STI Persis Bandung itu 1.800 gitu kan, itu luar biasa sekali sebagai kampus Persis yang pertama gitu kan, yang tertua di Jamiah Persis itu mahasiswa 1.800, dan itu mereka itu adalah mahasiswa yang luar biasa sekali gitu kan, dari keilmuan segala macamnya itu luar biasa sekali gitu kan, sehingga ya saya bersama tim gitu kan ya, pada tahun 2019 saya ditugaskan oleh pimpinan STIP yang pada kesempatan itu adalah Pak Dr. Haji Nurmawan MAG, dibentuklah tim untuk mencari beasiswa. Karena ini anak-anak yang luar biasa ini harus diberikan penghargaan gitu kan oleh STIP tersebut. Betul. Nah, tetapi dengan keterbatasan ya, tidak seperti dengan lembaga-lembaga yang lain, tetapi minimal langkah pertama yang sudah kita lakukan itu sudah ada gitu kan. Nah, kalau Kang Reja bertanya kepada saya, beasiswanya dari mana saja, dari internal, dari eksternal gitu kan. Ini ada internal, ada eksternal gitu, bahwa beasiswa yang di kita itu adalah yang internalnya itu dari STIP sendiri gitu kan. Ada beberapa dosen yang subhanallah gitu kan, bahwa dosen-dosen tersebut mengabdi di STIP dan dia tidak mau mengambil honornya. Nah, honor dosen-dosen tersebut itu adalah diserahkan kepada STIP lagi, kepada tim pengelola, dan diserahkan lagi kepada mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa. Walaupun tidak rutinitas atau tidak besar, tetapi ini adalah sebuah beasiswa dari internal. Nah,
Kemudian dari eksternal lebih banyak lagi. Lebih banyak. Banyak seperti perguruan tinggi tidak sih, gitu kan, seperti perguruan tinggi negeri tidak. Tetapi kita itu adalah ada dari Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Ya, KIP ya. KIP dari KIP itu kita alhamdulillah pada 2020 itu kita sudah dipercaya oleh pemerintah untuk sebagai pengelola beasiswa KIP. Beasiswa KIP gitu kan ya. Kemudian dari pemerintah juga itu ada JFLS, Jabar Future Leader Scholarship gitu kan. Itu kita sudah tahun ketiga. Sudah tahun ketiga kita bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk menyalurkan beasiswa. Dan alhamdulillah ada hampir berapa orang lah, hampir 25 orang yang sudah mendapatkan manfaat dari JFLS tersebut. Gitu kan ya. Kalau KIP baru tahun pertama. Tahun pertama alhamdulillah pada tahun sekarang ada 10 orang yang dapat. 10 orang. Kemudian kalau Jabar Leader itu adalah sudah lebih dahulu, sudah 3 tahun dan mahasiswanya pun sudah lebih banyak gitu kan. Kemudian bahwa kita pun bekerja sama dengan Pusat Zakat Umat, PZU ya. Jadi dengan PZU gitu kan, ada beberapa orang juga yang mendapatkan itu. PZU itu bisa dikatakan apa ya, internal atau eksternal juga gitu kan. Secara jamiah persis itu PZU itu masuk ke internal, tetapi secara lembaga ya eksternal gitu kan ya, terpisah dari STIP. Nah kemudian bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu kemarin itu adalah dari yayasan dokter gitu kan. Yayasan dokter kita mendapatkan beasiswa dari dokter tersebut yang alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang sudah beres. Nah kemudian selain itu ada juga dari para agnia yang lain yang menitipkan rezekinya untuk menjadi orang tua asuh di STIP. Nah, untuk mendapatkan beasiswa. Nah, yang terakhir mungkin ini ada beasiswa dari kita bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persis Indonesia. Ini khususnya yang di luar Jawa Barat dan di luar Pulau Jawa gitu kan, karena mahasiswa STIP sendiri itu adalah ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Palembang, Sumatera dan sebagainya gitu, dari Kalimantan. Nah mereka itu mendapatkan beasiswa dari pusat pimpinan wilayahnya, menyekolahkan ke sini, kemudian kita memberikan beasiswa ya diberikan keringanan biaya mereka. Tapi syaratnya itu harus kembali lagi tidak boleh tinggal di Bandung lah, harus kembali lagi ke daerah asalnya gitu kan, harus pengabdian gitu kan, untuk mengembangkan dakwah Islam di daerah di pelosok Indonesia. Luar biasa. Nah, hampir lupa Kang Reja, ini satu lagi nih, bahwa ini sudah tahun kedua bahwa di STIP pun adalah beasiswa Hafiz Quran. Oh, Hafiz Quran. Ya, itu yang hampir tidak terekspos gitu kan, padahal itu saya sebagai pengelolanya juga gitu kan, sudah tahun kedua bahwa mahasiswa yang hafiz Quran itu diberikan beasiswa. Nah tetapi kemarin itu baru dilakukan tes pada angkatan pertama, ada 5 orang, atau yang daftar ada 7 orang. Nah itu yang beasiswa tersebut itu adalah mahasiswa yang hafiz 30 juz. 30 juz. Ya, digratiskan itu, tidak perlu bayar kuliah sampai beres. Ya, tetapi ya syaratnya apa gitu kan ya. Pada saat tahun kemarin itu, pada saat mereka itu membawa tuh sertifikat dari tahfidz tersebut. Nah, tetapi di sini diseleksi lagi oleh lembaga yang tersertifikasi. Gitu. Jadi tidak Pak, saya udah hafiz 30 juz, ke sini tidak dites lagi. Tidak gitu bisa kan. asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan gitu Kang Reja. Baik, kalau untuk mungkin mahasiswa atau calon mahasiswa juga bertanya gimana sih cara mendapatkan beasiswa tersebut. Ini mulai dari KIP kuliah, Jabar Future Leader Scholarship, dari PZU, baik dari beasiswa internal lainnya seperti apa? Oke, betul. Berarti saya harus rinci satu-satu ya ini gitu kan, persyaratan-persyaratannya, dan saya harapkan nanti mahasiswa yang hebat-hebat di STIP ini ikut mengikuti ada ya kualifikasi yang nanti bisa diikuti sebagai beasiswa tersebut. Nah, kalau KIP ini adalah secara eksklusif khusus. Pertama, dia memiliki surat Kartu Indonesia Pintar.
dari yang terbawa itu Kang Reja ya, dari SMA atau dari mualimin atau dari MTS ke mualimin sampai perguruan tinggi itu terbawa. Nah, kalau di beasiswa KIP tersebut itu syaratnya itu mereka tersebut adalah mengumpulkan nilai prestasi, pertama memiliki kartu dulu, kartu Indonesia Pintar, kemudian memiliki prestasi dibuktikan dengan raport, kemudian ijazah, kemudian sertifikat yang lainnya, kemudian penghasilan orang tua dan data orang tua itu harus gitu kan. Nanti saya dikumpulkan, diseleksi orang-orang tersebut itu untuk kartu Indonesia Pintar. Nah, kemudian kalau untuk Jabar Future Leader Scholarship, nah ini hampir mau di start lagi nih, hampir lagi dimulai. Jabar Leader itu adalah sekitar bulan Mei lah. Sekitar bulan Mei itu syaratnya itu siapapun yang memiliki kompetensi untuk mengikuti Jabar Leader itu boleh ikut. Karena ada beberapa di sana itu ada beberapa kualifikasi, ada yang bidang keagamaan, ada bidang pendidikan. Nah, dibagi dua dulu. Ada akademik, ada non akademik. Prestasi akademik dan non akademik itu kalau Jabar Leader. Akademik berarti pinter, punya prestasi dalam bidang akademik, IPK-nya misalnya 3,9 atau kalau bisa 4,0 gitu kan. Nah, kemudian dia juga aktif gitu kan, punya kegiatan-kegiatan, itu adalah yang prestasi akademik. Yang kedua adalah non akademik. Kalau non akademik itu bisa dari keahlian yang dia miliki, prestasi yang dimiliki dalam bidang keagamaan, dalam bidang olahraga, dalam bidang kesenian, organisasi. Nah, itu boleh diikuti gitu kan. Jadi orang-orang yang memiliki kualifikasi prestasi-prestasi baik di internal kampus ataupun di eksternal kampus itu diperbolehkan. Saya dorong ikut. Semakin banyak mahasiswa yang daftar dari STIPI, maka kuota yang disediakan oleh Pemprov Jabar semakin besar. Semakin besar. Gitu ya. Ini kan dari 1.800 tahun kemarin yang memanfaatkan hanya sedikit. Jadi yang memanfaatkan sedikitnya kuotanya pun sedikit. Gitu. Nah, itu Jabar Leader. Itu sebentar lagi, nanti biasanya saya selalu mengumumkan kepada mahasiswa, tolong ikut. Syarat-syaratnya ini siapkan ini. Nah, tetapi yang daftarnya itu, nah dan ketika saya memberikan pengumuman itu secepatnya, jangan di tanggal 30 Desember ditutup. Nah, mahasiswa daftarnya itu tanggal 30 Desember, jangan gitu. Pada saat saya meng-share itu, maka langsung daftar, jadi masih kena kosong gitu kan ya. Nah, kemudian kalau beasiswa yang lain itu beasiswa dari internal itu satu punya prestasi, dua ya berkebutuhan khusus lah. Maksud berkebutuhan khusus di sini itu adalah ya orang tuanya ada yang kurang uangnya, tidak bisa membayar, itu nanti di kita. Nah, ini hanya terbatas orang-orangnya gitu kan, karena tidak bisa ujug-ujug, Pak Abdi saya tidak bisa daftar, tidak bisa bayar uang kuliah, kenapa gini-gini. Nah, ini mah seleksinya sangat luar biasa kalau yang internal gitu kan, karena kan kita tidak bisa ujug-ujug memberikannya. Itu adalah pertama dananya terbatas, yang kedua nah kadang dari pihak kitanya juga kan dilihat itu ada yang kurang biaya, ternyata dari prestasinya juga kurang. Nah, itu yang seperti ini mah kurang rajin, seperti ini mah jaranglah direkomendasikannya. Yang direkomendasikan itu adalah orang yang memiliki prestasi bagus, aktif di luar, tetapi karena aktif di luar itu misalnya ngajar ngaji segala macam, dia tidak bisa berusaha. Nah, ini ditolong itu kan, tapi ya tergantung dana di kita juga gitu. Nah, kemudian kalau yang lainnya itu, nah kita itu adalah sudah bekerja sama dengan PJTU, dengan lembaga zakat. Kemarin saya baru dapat juga mahasiswa yang lapor ke saya dengan Bajnas Pusat. Dengan Bajnas Pusat datang ke saya, Pak saya mau ngajuin. Nah, itu kita hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Surat rekomendasi bahwa benar ini mahasiswa ini di sini dan perlu ditolong. Rekomendasi. Dan kemudian kalau yang tadi mah yang Jabar Leader, kemudian KIP itu kita kawal. Kalau yang
Bajnas Pusat, PJTU itu kita memberikan rekomendasi, selanjutnya dia diberikan ya lobby-lobby sendirilah gitu kan ya. Nah tapi nanti ketika verifikasi tetap kita kawal juga, kita bantu. Kemarin dari Bajnas juga ada berapa orang yang dapat itu gitu kan ya. Sayang sekali nih mahasiswa-mahasiswa ini adalah untuk peluang-peluang beasiswa itu tolong manfaatkan gitu, seperti itu Kang Reja gitu. Luar biasa, banyak sekali ternyata ya teman-teman beasiswa yang ada di kampus kita ini, meskipun kampus swasta tapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya juga banyak beasiswa yang memang fungsinya ini adalah untuk kemajuan dari mahasiswa itu sendiri, kampus itu sendiri. Nah mungkin ada pembinaan khusus nggak Pak dari beasiswa ini? Misalnya kan tadi yang ditekankan ini yang bisa kita garis bawahi, yang paling ditekankan ini adalah yang berprestasi. Nah mungkin ada pembinaan khusus dari kampus? Jelas ada Kang Reja. Jadi kita mendapatkan amanah dari pemerintah, dari Agnia kita untuk pengelola beasiswa tersebut, maka yang apa namanya itu ya, yang kita berikan beasiswa pun kita bertanggung jawab juga. Nah masa ini sudah dikuliahkan, sudah diberikan gratis, diberikan beasiswa lalai-lalai. Nah sehingga bahwa program yang sekarang sudah berjalan itu adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu wajib mengikuti kegiatan di Ma'had Al-Jami'ah. Wajib itu. Jadi orang yang mendapatkan beasiswa harus berbeda dengan yang lain. Harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, keagamaan yang lainnya pun harus kuat gitu. Maka selama 1 tahun ini kita ke Ma'had Al-Jami'ah, dibina di sana. Dibina di Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. 1 tahun, kemudian kan ada dari biaya beasiswa tersebut di sana itu jadi berkembang nantinya, jadi punya keunggulan. Tidak nih beasiswa setelah itu biarkan aja. Tetap kita pantau. Dan ketika orang yang mendapatkan beasiswa kemudian kedepannya itu adalah prestasinya jelek, kemudian dapat ada pelanggaran-pelanggaran, digantikan. Gitu. Artinya tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan gitu kan, tidak asal-asalan gitu kan. Nah, itu ada berkesinambungan yang harus dilakukan gitu. Ya, tepat sekali saya kira kebijakan dari kampus kita ini yang mendapatkan beasiswa harus ikut pembinaan di Ma'had Al-Jami'ah, karena memang orang yang mendapatkan beasiswa ini harus lebih berbeda, harus sedikit berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tiada lain ini juga untuk mengharumkan nama kampus ya Pak. Iya, betul. Nah, seperti itu mungkin. Luar biasa kita dapat informasi banyak terkait dengan beasiswa di STIP ini. Coba kita ulangi tadi. Yang pertama ada beasiswa Hafiz Quran. Nah, ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang hafalannya sudah banyak, bisa mengajukan nanti kepada pihak beasiswa STIP tentu dengan berbagai seleksi yang ada. Kemudian ada beasiswa KIP kuliah. Nah, ini yang dikawal dan dipantau langsung oleh tim beasiswa STIP. Ada Jabar Future Leader Scholarship. Ada juga dari Jamiah kita, PZU Pusat Zakat Umat. Ada dari Agnia, orang-orang yang oleh Allah diberi rezeki lebih, mungkin yang ingin memanfaatkan rezekinya itu untuk kemajuan mahasiswanya, memberi rezeki mahasiswanya. Kemudian ada yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persatuan Islam, khususnya yang di luar Jawa Barat. Iya, betul. Nah, mungkin yang boleh dapat beasiswa ini dari semester apa aja? Ada acuannya apa memang bebas gitu? Oke, ya ini betul ada aturan-aturan juga gitu kan yang bisa yang digariskan di sini. Yang pertama kalau KIP itu mahasiswa yang ikut KIP itu adalah mahasiswa yang baru masuk. Nah, jadi mahasiswa yang sudah berjalan itu tidak bisa. Mahasiswa yang sudah berjalan yang semester 1, yang semester 2 sekarang tidak bisa. Tapi KIP itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa yang sekarang mualimin mau melanjutkan ke STIP. Nah, dipersiapkan itu kartu-kartunya. Jadi khusus untuk KIP itu hanya untuk mahasiswa yang baru mau masuk ke STIP. Yang sekarang di mualimin. Nah, yang di mualimin yang di PPI 1 sampai PPI berapa dan 200 berapa PPI itu gitu kan. Banyak. Ratusan PPI di bawah Jamiah kita itu gitu kan. Yang punya KIP dan siap untuk kuliah di STIP, ini ada beasiswa, manfaatkan. Nah, untuk lulusannya itu
baru pertama masuk, baru akan masuk ke STIPI dan tidak boleh yang keluaran 2 tahun ke belakang, Kang Reja. Jadi yang keluarnya 2019 ke sana tidak bisa, tapi harusnya yang keluar dari mualiminya itu 2020 minimal dan maksimal 2020 dan yang baru mau besok lulus yang 2021 itu khusus untuk KIP, tidak bisa untuk yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk Jabar Leader itu adalah untuk mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa STIPI. Berarti itu dari semester 1 sampai semester 8. Nanti kan ada beasiswa biaya kuliah dan penyelesaian studi itu. Jadi penyelesaian studi itu sudah skripsinya, besar skripsi, kemudian tidak ada uang, boleh ikut, dapat berhasil itu, dapat gitu kan, gitu. Itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Kalau yang lainnya itu beasiswa yang lainnya PJU, kemudian Bajnas sebagainya itu adalah mulai dari semester 1 semester 8 itu boleh. Selama terdaftar jadi mahasiswa dan memiliki prestasi gitu, IPK-nya tuh bagus, IPK-nya 1,2 aduh, IPK 2,1 nggak usah gitu kan. Ya, tetapi jangan khawatir yang IPK-nya di bawah 2,5 juga, taruhlah di akademik dia itu IPK-nya di bawah 2,5. Tetapi di luar akademiknya misalnya dia itu pemain Persib, misalnya. Dia punya prestasi di non akademik, olahraga. IPK-nya 1,2 datara kuliah, gitu kan ya. Erek kuliah latihan, kuliah kemana? Boleh itu, boleh ikut dari prestasi. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada pemain Persib yang kesinilah gitu kan ya. Banyak dulu kan dari Persikap dari mana itu kan saya sangat tunggu yang punya prestasi dalam akademik dan non akademik itu kan nanti bagus sekali gitu Kang Reja gitu kan. Nah, kalau yang habis Quran tadi jangan kata orang Sunda udah memeh dispacok gitu kan, udah saya baru 5 juz udah hafalnya nggak ikut lah, udah kesini saja dulu, nanti kita tes, syukur-syukur nanti pada saat habis Qurannya itu pada saat di STIPI itu sudah prestasi bagi STIPI, bisa mengembangkan orang yang tadinya belum hafal semua jadi semuanya. Kalau yang sudah semuanya ke STIPI mah kan hanya numpang lewat saja gitu kan ya, tapi yang dulu baru hafal 2 juz pada saat keluar dari STIPI menjadi hafal 30 juz, luar biasa. Berarti itu yang 28 juz itu hafalnya di STIPI gitu kan Reja. Wajib gitu. diberi penghargaan. Ya, nanti diberikan penghargaan oleh kampus, itu kita manfaatkan gitu kan, kita marilah kita kan mau maju lah gitu kan, entong minder lah ada abdi mah IPK lagi 1,2 tapi abdi mah jago yuk berapa lompat misalnya ngelehkeun saha gitu kan ya, ayo gitu kan ya. Nah, kemudian jangan lupa yang mahasiswa yang prestasi di luar minta sertifikatnya gitu. Itu udah bagian daripada persyaratan yang ditunggu oleh kita gitu. Kalau hafidz Quran mungkin biasanya dari lembaga tahfidnya ya, biasanya yang hafiz itu kan. Ya, dari lembaga tahfidnya itu suka diberikan kan, suka ada yang wisuda tahfidz syahadah ya dikasihkan syahadahnya. Nah, di sini nanti kita kemarin itu kerjasama dengan markas tahfidz yang ada di Padalarang. Nah, dengan itu dengan orang yang tersertifikasi, kemudian jadi nanti ya, ada yang di sini awalnya 10, ternyata pada saat di tes itu 3 nggak apa-apa, kita hargai saja nggak apa-apa. Yang penting punya itikad, punya keinginan untuk hafiz di STIPI gitu. Luar biasa. Itu mungkin cukup pembahasan beasiswa, luar biasa teman-teman. Jadi informasi penting bagi kita, bagi mahasiswa ataupun yang calon mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi di STAI Persis Bandung ini. Itu saja mungkin Pak, terima kasih pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Insya Allah Kang Reja, dan saya nanti juga sama calon-calon mahasiswa harus disiapkan itu, disiapkan, manfaatkan baik yang calon mahasiswa ataupun mahasiswa STIPI, manfaatkan peluang ini. Siapkan diri kalian dengan persiapan yang terbaik. Gitu mungkin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dicukupkan sekian. Saya Reza Miftah-Dinullah pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman sahabat STIPI untuk like, share, and subscribe di channel kami STIPI Bandung Official. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo Reja ya kena gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه
تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير